Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Ustadz Solmed. Akhirnya setelah berliku-liku mencari kecocokan, akhirnya cocok juga. Waktunya ini luar biasa. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, Cing, sehat walafiat. Alhamdulillah, makin ganteng aja dah. Masya Allah. Cing gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Masya Allah, makin gagah aja. Alhamdulillah. Terakhir kesini rumah belum jadi ya? Rumah belum jadi, di bawah juga masih banyak tukang kerja, semen lagi pada banyak. Saya berpikir waktu itu, saya disuruh bantuin tukang. Iya, tapi rumah ini udah didoain sama Ustadz Solmed. Ya Allah, alhamdulillah. Sama Cing. Mama Dede. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah lah rumah ini. Amin. Mudah-mudahan berkah, rahmat turun, makin nambah. Amin ya Allah. Iya. Ustadz Solmed itu dari mana sih asalnya? Iya, jadi Sosial media. bukan, Cing. Dulu malah belum ada sosial media tuh belum ada, Cing. Jadi waktu itu saya kan lama berteman sama almarhum Uje. Nah, kemudian Uje tuh punya program di salah satu stasiun TV. Nah, waktu itu Uje ngajak saya, Cing. Soleh. Nah, waktu itu belum Solmed, Soleh kan. Nah, waktu itu kan, gitu. Leh, sini gitu kan. Nah, sini bro, ke produser. Nih gue punya temen nih, Ustadz Soleh. Soleh Mahmud gitu kan. Nah, udahlah kasihlah waktu 3 menit kek, 2 menit kek. Yang penting dia tampil. Nah, karena kalau kata Uje, jam terbangnya kalau buat offer udah bagus nih. Di TV dia yang belum nih. Udah kasih dia 3 menit, 2 menit, gue temenin. Nah, gitu kan. Akhirnya dapat nih, Cing. Saya waktu dikasih sama almarhum waktu itu. Di acaranya Uje? Di acaranya Uje di program TV. Gitu kan. Di Damai Indonesiaku waktu itu TV One. Akhirnya ya lihat kamera tuh masih gimana ya, Cing ya? Kita biasa off air yang nggak ada kamera, yang nggak ada kalaupun syuting pasti syutingan panitia gitu kan. Dan itu waktu itu live. Gitu kan, live secara langsung yang bener-bener saya waktu itu nervous, takut, khawatir karena namanya live itu kan sekali keluar nggak bisa balik. Benar. Kalau udah kelepas ya udah kayak peluru, nggak bisa ditarik lagi gitu kan. Jadi campur aduk tuh, Cing. Pengalaman nggak ada, kemudian nervous lihat kamera di mana-mana. Waktu itu juga yang nyaksiin banyak. Ditambah lagi waktu itu juga ada Uje yang secara kualitas jam terbang juga udah tinggi, di TV juga udah subhanallah. Nah, akhirnya di situ saya bicara sekitar 2 menit sampai 3 menit, Cing. Nah, ngobrol lah waktu itu sama David Holik. Hostnya waktu itu David Holik. Kata David Holik, lu kan Uje, Ustadz Jeffrey. Nah, ini Ustadz Soleh Mahmud, apaan singkatannya? Nah, di situ mulai bermain cari singkatan gitu kan. Akhirnya kata Uje, udah Solmud aja. Soleh Mahmud disingkat jadi Solmud. Ternyata kalimat itu menginspirasi saya. Kenapa enggak Solmed aja, Kiai? Lah kok Solmed? Ya kan Mahmed. Soleh Mahmoed. Itu, Cing. Soleh Mahmoed. Jadi Solmed. Secara penyebutan emang lebih enak Solmed daripada Solmud. Solmud, iya bener. Ntar Soleh dikemut. Itu tahun berapa, Ustaz? Kurang lebih, Cing, seingat saya 2010. Oh, 2010. 2010, Cing. Berarti 10 tahun baru 11 tahun yang lalu. Kurang lebih 10 sampai 11 tahun yang lalu. Masya Allah. Belum sinetron juga dong. Sinetron 2011. 2011. Iya. Tapi sebelum ke situ, waktu yang sebelum 2010 itu off air itu di mana? Ngapain? Jadi setelah saya lulus nih, Cing, lulus dari pesantren. Pesantren Asidikiyah waktu itu, Cing. Alhamdulillah Jakarta dan Tangerang. Jadi 3 tahun di Tangerang, 3 tahun di Jakarta. Nah, setelah itu saya ada acara keluarga lah, Cing, sebenarnya gitu. Acara keluarga, beberapa pengajian yang ayah punya gitu kan. Nah, lama nyebar. Akhirnya beberapa orang yang hadir minta misal di musolanya, di masjidnya. Nah, biasanya, Cing, di masjid dan musola itu kan panitia mah ada aja, Cing. Biasanya panitia tuh ngincer, nanti di masjid gue siapa lagi ya? Nanti di musola gue kalau momentum hari besar Islam siapa lagi ya? Nah, dari situ kita ketemu panitia, lanjut sampai kemudian kita luas jalur dakwahnya dari kampung ke kampung, dari kota, dari yang gunung, yang laut istilahnya, pinggir laut, sampai ke desa-desa terpencil.
Nah, artinya secara off air, alhamdulillah saat itu sudah cukup lumayan luas secara jam terbang. Masih muda banget itu. Muda banget, Cing. Umur saya lupa saya berapa ya, Cing. Nginget umur males ya, Cing. Tinggal dikurangin aja sekarang tuh berapa, dikurangin 15 tahun lah gitu. 2001 saya lulus, Cing. 2001 saya lulus dari pesantren. Itu tingkatan SMA berarti? Iya, aliyah. Okay. Aliyah 2001. Nah, mulai itu, Cing. Saya dakwah dari satu pengajian keluarga ke pengajian keluarga sampai ke musola, masjid, dan lain sebagainya. Itu sampai 2009, saya ingat saya ketemu sama Uje. Oh, ketemu di panggung juga. Oh, oke. Jadi kayak misalnya saya off air. Katakan saya, kalau orang tinju tuh, Cing, ada kelas bulunya. Kita kelas bulu ketek. Sebelum kelas berat ya? Belum kelas berat, ya enggak? Kalau di stand up itu ada opener namanya. Ada opener. Opener sebelum si headlinernya. Nah, gitu. Ini datang gitu ya, sebelum beliau, kita duluan. Okay. Nah, akhirnya pada saat saya lagi ceramah gitu, Cing, beliau datang nih. Nah, terus beliau bilang, terusin gitu kan. Nah, akhirnya saya terusin beberapa saat. Nah, mungkin beliau dengar kali ya, beliau kemudian menikmati. Akhirnya kita berkenalan secara langsung, berteman, bersahabat, sering datang ke rumah beliau, ya banyak nimba ilmu, bahkan saya juga diajak ke acara-acara beliau. Jadi banyak ngajarin ilmu, apa ya, boleh dibilang dakwah di tengah yang jumlahnya itu sampai ribuan, Cing. Kalau kita kan mungkin selama ini off air paling banyak mungkin 1.500, 2.000 udah paling banyak. Tapi kalau UJ waktu itu kan sampai 10.000, 5.000 orang gitu loh. Nah, dia menampilkan kita tuh sebelum beliau naik, kita duluan tuh, ayo naik, Matt, mau 5 menit kek gitu kan, 10 menit kek gitu dan lain sebagainya. Nah, sampai akhirnya ya kita dapat tempat lah boleh dibilang di stasiun televisi itu wasilahnya beliau. Jadi 2009 ketemu Uje-nya. Uje, gitu. Tapi kan. dari 2001 udah aktif dakwah. Udah aktif dakwah, udah aktif ngajar. Emang dulu dari kecil seneng ini apa pidato atau ya? Jadi ini lucu juga nih, Cing, buat saya sih boleh dibilang kita rada keluar jalur gitu ya. Nah, waktu itu saya kalau ditanya cita-cita, Cing, saya mau jadi presiden. Namanya anak kecil, ya kan? Tuh udah pesawat tuh udah siap tuh kayaknya. Oh iya. Maaf, berhenti sebentar karena ini ada pesawat ini kita dekat Halim. Dekat Halim. 9 bulan. Oh, itu hamil, Cing. Kirain ngomong presiden langsung dijemput. Udah mau landing aja. Iya. Jadi kecil mau jadi presiden. Jadi presiden, Cing. Nah, waktu itu Kiai Nur Iskandar, Allahyarham, beliau menyampaikan kepada semua santri, anak-anakku, kalau kalian mau jadi pemimpin, kalian mau jadi orang besar, maka kalian harus pandai bicara. Artinya jangan sampai ilmu yang kalian punya malah nggak sampai. Walaupun dikit, kalau bisa disampaikan, itu jauh lebih baik. Ketimbang banyak di pikiran, di akal, di otak, dihafal, tapi disuruh ngomong nggak bisa gitu kan. Nah, akhirnya beliau mengajarkan kita lewat acara yang setiap malam minggu, seingat saya malam Ahad itu adalah muhadharah. Latihan ceramah. Nah, niat saya waktu itu latihan ceramah adalah pidato sebagai presiden. Iya. Jadi waktu itu bukan mau jadi penceramah, Cing. Mau jadi pemimpin, mau jadi presiden, mau jadi orang besar, harus pinter pidato. Wah, kalau begitu saya mesti belajar pidato nih. Karena cita-cita saya mau jadi presiden. Akhirnya kita pidato. Nah, ternyata, Cing, ini ustadz dan seluruh pengajar nggak tahu niat saya. Dia lihat saya ceramah, cakep nih anak, bagus nih. Ditampilinlah saya di acara pengajian bulanan yang isinya wali-wali santri. Dalam rangka apa? Bisa jadi memotivasi para wali-wali santri itu agar supaya anaknya tetap jangan diambil, tetap betah. Karena ya anak-anak di sini dididik dengan baik, di pesantren ini anak-anak diajarkan sesuai dengan keinginan, cita-citanya dan lain-lain sebagainya. Nah, ini contohnya nih lagi ngomong. Nah, ini contohnya lagi ngomong nih. Ya. Awal pertama, Cing, saat kita ngomong salam, alhamdulillah, selesai udah. Lupa, Cing, yang dihafal. Iya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai opening mukaddimah selesai. Waduh, saya ngomong apa ya? Lupa, Cing. Langsung saya bilang,
hidup Asidikia, hidup Kiai Nur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, orang pikir hebat pidatonya singkat, padahal lupa saya. Iya, singkat, padat, dan tak berisi. Masa cuma begitu doang, akhirnya tuh wali bawa pulang anak semua ya? Kagak, Cing. Justru, wah makin semangat, taruh aja anak kita di sini. Walaupun sebentar, tapi Masya Allah gitu kan. Iya. Singkat, padat, dan tak berisi. Yang tak berisi aja bisa tampil. Iya. Apalagi yang berisi, kan benar. Begitu maksudnya, Cing. Iya. Lupa, Cing. Udah ngapal 3 hari. Iya. Waduh, blank. Oh, udah padahal cari. Sebelumnya udah sering. Udah sering, tapi nggak di depan wali. Nah, selama ini kan depan santri, Cing. Depan santri salah dikit bodo amat deh. Depan wali santri kita liatin ada yang melotot, ada yang merengut. Macam-macam wajah-wajah jamaah kan waktu itu kan. Nervous saya. Udah, saya sebut aja nama pesantren, saya sebut nama Kiai Nur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, Cing. Masya Allah. Dalam hati wali santri, orang gila bisa ceramah juga gitu kali ya. Ceramah yang kayak gini yang tunggu-tunggu nih. Cepat gitu. Iya. Tapi ngedrop nggak setelah itu? Bicara ngedrop, di atas panggung aja gitu udah keringetan, Cing. Begitu nyampe bawah, yang ngerasa kayak, ya Allah, kok saya rasa nggak pantas tadi tuh tampil karena menurut saya isinya nggak ada gitu kan? Ya emang dong. Orang hidup Asidikia sama hidup Kiai Nur. Isinya kagak. Itu mah dari bawah panggung juga bisa. Kayak lagi ngumpul-ngumpulin masa doang kan, ayo gitu kan, ayo. Supaya ngumpulin, hidup Asidikia, hidup sambil jalan gitu. Gak usah pakai orang di panggung, Ustaz. Itu pengalaman saya pertama ceramah di depan umum ya. Maksudnya di tengah kalangan wali santri itu pertama kali, dan buat saya itu sangat berharga, sangat mahal. Karena saya punya pengalaman depan teman-teman, saya bisa boleh dibilang jago dah, tapi naik sedikit ke tingkatan berikutnya ternyata saya masih kurang. Di situ berarti ada pesan, mesti banyak belajar lagi. Jangan sombong sama sesuatu yang kita dapat sekarang. Padahal kalau lo geser dikit lo bukan siapa-siapa. This is right. Oh my. Iya. Tapi itu justru memacu supaya belajar lagi. Itu kan cuma masalah nervous, Tat. Bukan artinya nggak punya pengetahuan untuk ngomong kan? Iya. Cuman nggak tahu bagaimana cara ngomongnya. Nah, di depan orang banyak. Ternyata, Cing, apa yang dipesankan oleh Kiai Nur itu sangat manfaat. Artinya, orang bicara depan publik itu bukan perkara mudah. Itu pesan yang kita ambil. Sama lah kayak Encing. Orang bilang, begitu doang. Komedian misalnya, stand up. 15 menit doang. 15 menit doang, enak banget. Dia belum pernah nyoba, Cing. Iya, benar. Nggak keluar pipis aja udah bagus. Iya, benar. Belum ngomong, apalagi sampai ngabisin tema. Nah, artinya saat itu saya belajar bahwa latihan itu sangat penting. Apa yang disampaikan oleh beliau untuk ikut kegiatan muhadharah ini sangat penting. Nah, di situ saya akhirnya melatih. Latihan saya berikutnya, Jing. Mau tahu apa mau tua? Mau tahu dong. Udah tua ini. Sekarang udah tua, Ustaz. Mau tahu? Mau tahu aja. Nah, saya akhirnya ke belakang, Cing. Jam 10 malam saat orang pada tidur. Habis mutolaah, belajar bareng tuh sampai jam 9 atau jam 10, saya ke belakang sendirian. Nah, di belakang itu di pesantren ada kandang bebek. Namanya bebek. Enggak, udah kita pidato, Cing, depan bebek. Bersama wali-wali bebek. Saya rasa bersama cucu-cucunya juga ada di situ, Cing. Saya pidato, saya ceramah di depan bebek-bebek yang wak-wek. Untuk apa, Cing? Melatih konsentrasi. Nah, di situ saya belajar bahwa saat kita berhadapan dengan publik, kita ngelihat banyak orang dengan raut wajah yang beda, Cing. Ada yang ngobrol, ada yang mungkin ngelihatnya antara serius apa sebel. Nah, kalau kita nggak pinter-pinter melatih diri kita dengan keadaan,
itu kan bisa hilang juga, Cing. Benar. Cing pasti punya pengalaman dah. Ya enggak? Ngeblank lah. Ngeblank gitu, ngelihat, aduh ini orang mondar-mandir mulu. Lagi ngomong tiba-tiba bagi-bagi kue. Lagi ngomong tiba-tiba dia ngobrol sendiri. Nah itu kalau kita tidak terbiasa dengan keadaan itu, mungkin materi atau tema yang ingin kita sampaikan bisa bubar. Nah saya latihan lah depan Bebek. Nah, Bebek kan ngomong udah enak-enaknya aja dia. Ngerti gua kagak yang kita sampein. Tapi dari situ, Cing, kita belajar tentang konsentrasi. Nah. Akhirnya di rumah melihara bebek buat latihan. Enggak. Kirain. Kagak, Cing. Itu di pesantren saya belajar, bukan saya bawa ke rumah terus latihan lagi. Kirain setelah lulus saya bawa tuh kandang bebeknya buat latihan. Minum dulu lah satu. Iya, Cing, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Banyak orang memang yang ngelihat dia udah jadinya doang, Ustaz. Ya. Banyak yang udah ngelihat yang udah jadinya, terus prosesnya ke situ. Memang kadang-kadang kalau kita tanya bisa jadi buat pembelajaran kita juga. Betul, Cing. Belajar dari gemblong ongol-ongol. Apa itu? Lah kita beli gemblong, kan taunya cuma lihat gemblong nih enak. Benar. Ada gulanya nih. Iya. Tinggal bayar. Iya. Dia nggak tahu tuh proses sebelum jadi gemblong. Iya. Dari terigunya mungkin, campur segala macam, gulanya, belum ngegorengnya, dan lain sebagainya. Itulah proses. Gemblong saja nggak ujuk-ujuk jadi gemblong. Atau cakwe tiba-tiba nyender aja kayak cakwe kan. Kayak cakwe sore, iya. Cakwe sore nggak laku kan nyender aja. Sampai sore dia nyender aja. Nggak ujuk-ujuk jadi cakwe. Nggak ujuk-ujuk jadi gemblong, jadi ongol-ongol. Ada proses panjang yang mesti dilewatin. Nah, apalagi orang-orang yang hari ini misalnya mengikuti jejak Encing, atau Encing sendiri, atau juga mungkin saya dan teman-teman yang lain. Prosesnya panjang. Iya, tidak semudah yang kita lihat di layar TV atau dimanapun gitu ya. Betul. Nah akhirnya lulus dah nih. Lulus, sekolah lulus, pesantren lulus. Udah memutuskan ya untuk jadi penceramah begitu lulus. Nah waktu itu, Cing, karena waktu itu Pak Ustadz lah ya, Ustadz kita kemudian ngelihat kita bahwa secara pidato bagus, diutuslah saya tahun 2000 waktu itu untuk mengikuti lomba pidato pesantren se-Indonesia di Istiqlal. Jadi anak-anak pesantren se-Indonesia ini boleh dibilang kita dilombain. Saya waktu itu nggak kepikiran untuk menang, Cing. Saya cuman khidmat aja, ngabdi. Ya Allah, kenapa karena saya? Ditunjuk sama pesantren. Karena ditunjuk sama pesantren. Kenapa saya ya? Aduh, perasaan masih banyak yang lebih dari saya gitu secara tapi keilmuan. Tapi kan bisa ngomong Bebek situ doang. Iya, mungkin dia lihat kan. Jangan-jangan ada CCTV lagi. Wah, ini anak ngomong sama Bebek kayak bisa gitu. Apalagi sama orang ya. Iya gitu. Wali kali ini. Wali Bebek. Bisa ngomong sama Bebek gitu kan. Nah, akhirnya, Cing, saya berangkat karena khidmat itu. Ingin ngabdi lah. Apapun cerita akhirnya buat saya itu bukan tujuan. Tapi khidmat karena diperintah istilahnya oleh pesantren, itu tujuan saya. Biiznillah, Cing, ya Allah, ternyata menang. Juara satu. Saya dapat juara umum. Oh iya. Dapat hadiah, dapat beasiswa, dapat uang cash, dan itu semua saya persembahkan untuk pesantren. Alhamdulillah. Iya. Beasiswa untuk maksudnya? Waktu itu Oxford. Wah, kursus bahasa Inggris. Khusus bahasa Inggris. Oxford. Iya. Saya nggak ambil, Cing. Takut ngomong dikit muncrat yang banyak. Jadi juara di situ udah modal artinya ya. Nah, di situ boleh jadi kayak ada vaksin. Vaksin buat diri saya bahwa oh, mudah-mudahan saya bisa nih. Karena tingkatan itu tanpa disadari seperti sedang dinaikkan gitu loh, Cin. Sedang dinaikkan gitu. Dari mulai kita dengan teman-teman. Naik lanjut ke wali santri. Naik lanjut secara umum. Ke Bebek dulu dong. Habis iya wali santri ke Bebek ya. Itu udah kelas khusus itu. Iya, kelas khusus. Ke Bebek khusus udah. Ceramah di depan Bebek. Lanjut lagi, Cing, secara umum. Dan Masya Allah lawannya boleh dibilang itu pesantren dari
seluruh Indonesia. Yang kita nggak bisa tebak bagaimana kualitasnya, bagaimana kemampuannya selama ini. Mungkin kalau kita adu sama teman-teman, kita bisa baca kan. Oh, ceramah lu begini. Oh, materi lu begini. Ayo dah, siap, bismillah. Nah, ini orang yang selama ini kita nggak tahu, kita nggak kenal. Entah dia siapa dan bagaimana dalam metode ceramahnya. Nah, tapi itu semua saya buang, Cing. Saya nggak mau ada beban untuk menang dan kalah. Saya buang beban itu. Khidmat aja udah kalau saya. Ngabdi. Ternyata Allah izinkan menang. Alhamdulillah ada tuh. Alhamdulillah. Itu bisa jadi titik awal ya. Mau punya kepedean, wah gue punya nih modal buat jadi penceramah. Nah akhirnya yang tadi saya bilang, tersesat di jalan yang benar. Artinya cita-cita mungkin jadi pejabat rada ditunda dulu. Akhirnya kita ilmu yang kita dapat walau dikit, semoga dengan bisa menyampaikan secara baik dengan metode yang mungkin selama ini Allah karuniakan pada saya, semoga yang dikit itu jadi manfaat. Nah lulus dari pesantren itu masih sempat sekolah nggak? Saya kuliah di UIN sambil dagang, Cing. Dagang. Jadi dari mulai saya dagang, kalau ceramah itu kan biasanya panitia tuh suka ngasih kesempatan Cing, lapak namanya. Lapak lah buat para pedagang. Nah, saya dari mulai dagang minyak wangi, kemudian dagang poster muka saya. Dagang poster sendiri? Iya. Ada yang beli nggak? Alhamdulillah, Cing. Ada. Ada, tapi mungkin karena kasihan kali, Cing ya. Mungkin keluarga-keluarga dekat juga kali ya. Kalau ini si Soleh lagi jualan poster gitu. Lo belilah gitu ya. Kasihan tuh daripada pulang dia nangis. Sampai segitu, Cing, dari mulai parfum, kemudian poster, kemudian jual sarung, koko. Jadi secara kejiwaan mungkin ya jiwa dagang saya nurun dari ayah saya gitu. Artinya saya tuh rada kurang ada malu gitu kalau buat dagang tuh ya hayo aja gitu. Geber terus emang sudah. Seneng ya. Emang seneng. Ngejalaninnya seneng gitu. Ngejalaninnya seneng, Cing. Karena gini, Cing, buat saya dagang itu kita banyak interaksi sama orang. Misalnya kalau kita buka dagangan, dari yang kita nggak kenal, kita jadi kenal. Dari orang yang kagak tahu, jadi tahu. Dari orang yang selama ini kita nggak pernah ketemu, bisa ketemu. Nah di situ ternyata tadinya misalnya jual rokok sin. Mana sih? Ini, Cing. Variannya banyak ya, pemirsa. Rokok sin untuk menggantikan Marlboro yang mentol ada. Ntar gue cobain, tenang aja. Nih, macam-macam. Ada 37 varian, Cing. Makanya jangan kaget kalau tiba-tiba kok sekarang Ustadz Solmed jualan rokok sin. Yes. Karena dari dulu emang udah seneng dagang. Udah seneng dagang. Gitu kan. Nah, akhirnya, Cing, dari yang mulai misalnya cerita rokok, itu bisa berkembang kepada cerita bisnis yang lain. Kan orang kan macam-macam style fashion bisnisnya gitu, Cing ya. Misalnya, saya hari ini jual rokok gitu. Tiba-tiba dia misalnya, wah saya ada jualan apa nih? Coba kita collab deh. Nah, rokok lu gue bantu, lu boleh nggak bantuin gue dalam urusan ini gitu. Rezeki nambah lagi tuh, Cing. Rokoknya jalan, saya ngejualin apa yang dia punya misalnya juga jalan dan di situ ada rezeki juga. Nah itu kenapa saya kemudian rada-rada sangat menikmati gitu urusan dagang itu. Prosesnya juga senang berarti ya, jalanin prosesnya. Proses juga seneng gitu kan. Walaupun misalnya ya kayak zaman dulu ya, Cing, apalagi parfum. Aduh, parfum ini kita bawa aja 10 nih. Semua dicobain. Belinya atuh. Alhamdulillah, dari 10 beli atuh. Ada yang nggak ada yang cocok. Yang penting udah nyoba lah. Udah nyoba ya nggak jadi beli. Alhamdulillah, silaturahimnya dapet, ngobrolnya dapet. Cuman kapok. Jangan lagi udah ketarain, wah ini kayaknya saya mau berangkat kampus ke sini dulu nyobain nih, biar wangi. Pasti ada itu ya kayak begitu ya. Begitu dia datang, maaf habis. Udah sold out. Maaf untuk yang bagian nyobain udah habis. Sekarang ada bagian yang beli. Tapi itu selama kuliah melakukan itu? Selama kuliah. Di lapaknya tuh di? Jadi pertama kalau kita lagi ceramah. Nah selesai ceramah kan produk masih ada nih, Cing. Nah udah kita teleponin ya teman-teman. Misalnya teman-teman ustadz, sama penceramah, atau
mungkin panitia. Ntar saya datang tuh pakai motor, waktu itu Supra X. Wah, udah jalan, saya ke Parung, saya ke Ciputat, saya ke Depok. Cuman untuk berharap beli aja satu aja nggak apa-apa dah. Padahal cing, maaf, secara hitung-hitungan beli satu aja rugi. Bagaimana nggak beli? Tapi kan perintah Tuhan, perintah Allah apa? Menyebar di muka bumi ini. Cari rezeki. Yang udah diserak di mana-mana. Nah, kalau bahasa Allah menyebar, itu berarti rezeki ada di mana aja tuh, disebar. Itu yang saya yakinin. Hari ini nggak dapat di sini. Hari ini nggak dapat di sini. Bisa jadi di yang ketiga kayak dirapel nih. Berharap satu nggak dapat, pengen 2 dan 3 nggak dapat. Begitu jual sini, ada nggak 15? Wah, kaget kita. Tadinya ngarep cuma 1-2 biji, 15 dia tanyain. Nah, itu perjalanan rezeki dan itu bikin saya tuh menikmati. Jadi kayak kita tuh dikasih surprise terus gitu, Cing. Awalnya mungkin shock, waduh, kaget, waduh, bicara modal gimana nih. Tapi kalau dijalanin, malah, wih surprise lagi. Apa istilahnya tuh, kalau bahasa nih, Cing? Apanya? Apa itu? Yang mana? Coba. Bantu saya mikir dong. Optimis. Bukan. Kumulatif. Interaktif. Bukan. Temennya Zong, temennya Zong tuh apa kan? Wah, Zong berarti 0. Ini jackpot. Ini nih yang saya demen dari Cing nih. Dapat jackpotnya. Bukan cuma sekedar surprise, tapi jackpot. Tuh. Iya, yang tadi ngarep 1, 2, tiba-tiba di kesempatan keempat orang sekaligus beli 20 jackpot di situ. Malah Cing ada, Cing, ya Allah, saya datang ini cerita rokok sin aja. Rokok ya. Saya berangkat ke tempat Kapolres sahabat saya. Sambil ngerokok boleh nggak saya? Boleh dong, Cingku. Boleh dong. Ini jenis kripto ini. Kripto, mata uang yang nggak turun-turun. Yoi. Bukan main. Dan ini Crypto Night itu adalah benda yang bikin Superman takluk justru. Justru roboh dia. Sama si Crypto Night ini. Bukan main. Jadi kalau ada Superman, kita ngerokok ini dia lemes. Kalau Superman aja lemes, bagaimana Superman? Wah. Gimana? Lebih ke cerutu ini. Rasa cerutu. Model-model cerutu. Model cerutu secara gaya dapat ya, Cing. Yoi. Hisapan juga enteng. Yoi. Hisapannya enteng dan di dada tuh berasa masuk asap. Iya. Masa masuk pasir? Iya. Oke, yang sini itu gimana ceritanya? Kapolres. Saya bawa barang. Bawa kopi, bawa susu, bawa rokok gitu kan. Buat dijual. Buat dijual. Oke. Ya bawa dah gitu ya. Bawa-bawaan lah. Bawa gitu ya, ada sekitar 100 slop. Nah, ini Kapolres Garut, AKBP Adi Beni. Wah. Nyampe ke sono, silaturahim kan baru pindah, Cing, beliau. Bawa barang gitu ya. Ya namanya orang nawarin, masuk kita langsung tawarin 1000 slop. Nawarin ratusan slop. Nih cobain, enak nggak? Wah, enak. Dia tanya, Cing. Bawa berapa? Ada tuh Pak Kapolres, sekitar 100 slop. Semuanya turunin. Duh, tahu begitu gue bawa 1000. Lagian bukan nelpon gue. Itu Cing yang saya sebut jackpot. Padahal sebelum dari Kapolres pasti banyak silaturahmi ke Silaturahim ke Kiai, udah bawa 200 slop habis. Terus ada sisa 100 slop. Ya, kita bawa aja deh, mau habis nggak habis, ya emang dibawa gitu kan. Udah kita tawarin nih, Cing. Ya dalam pikiran paling 1 slop, 2 slop, apa mungkin 10 slop. Tahu-tahu ditanya. Kalau udah barang turun, kata beliau, jangan naik lagi ke mobil. Ada berapa ini barang? Turunin semua. Dibayar sama beliau, Cing. Allah, inilah yang saya bilang tadi, nikmatnya dagang. Bukan cuman dapat ujian. Mungkin beberapa orang mengalami kegagalan. Iya. Gagal tuh awal dari tanda tidak sukses. Iya, betul. Iya. Tapi jangan kaget, Cing. Iya. Tidak sukses di satu tempat, tidak sukses di 2 tempat, atau mungkin 3, 4, 5 tempat, bisa jadi yang ke-6 juga belum sukses. Iya, begitu yang ke-7 ya udah biasa nggak sukses.
aman jadinya. Tidak. Artinya Allah bisa jadi sedang mengajarkan kita arti sabar, arti syukur. Iya. Begitu laku, alhamdulillah. Alhamdulillah itu nikmat banget, Cing. Iya. Mungkin kalau langsung laku, alhamdulillah, laku nih. Wah, cakep nih dagangan gue. Iya. Mantap juga gue jualan nih. Iya. Jadi kayak rada kurang gitu kita syukurnya sama Allah. Tapi begitu jual, belum laku. Bawa 10, lakunya setengah. Bawa 5, laku cuma 1. Begitu tiba-tiba kita dapat jackpot, alhamdulillah ya Allah, terima kasih Bang, terima kasih. Bisa jadi Allah ingin ngajarin hati kita biar begitu tuh. Syukur dan terima kasihnya bukan cuma ke Allah, tapi ke orang yang beli. Iya. Kalau nggak ada seninya, Cing, ya dianggap apa seninya orang jual 1000 slop, orang dia biasa 2000 slop kok. Ketika pertama kali menjual, tapi jual 1 slop aja susah, jual 10 slop aja susah. Tiba-tiba dia dapat jackpot ratusan slop. Itu kan cakep banget tuh. Terima kasihnya. Cuman kan masalahnya pada saat kita mengalami kegagalan, itu kadang-kadang kita semangat drop. Semangat kita drop. Ya. Apalagi ada orang yang memang dananya terbatas. Gitu, lama nih nggak muter-muter gitu dananya. Kalau Ustadz pernah merasakan itu nggak sih? Ya. Waktu kalau sekarang sih udah mungkin secara dana nggak terlalu mengkhawatirkan. Dulu waktu jualan poster, waktu jualan minyak parfum segala macam kan duit masih terbatas. Betul. Lama banget nggak muter-muter, nggak laku-laku. Ya. Tapi semangat tetap ada. Nah itu gimana caranya? Ya. Jadi waktu itu memang benar kata Encing, modal sangat terbatas. Iya. Katakan modal saya itu beli parfum aja paling mantep 200.000, Cing. Itu dapatlah beberapa parfum gitu ya, yang bisa kita tawarkan, yang bisa kita jual. Tadi seperti cerita saya, bahwa tidak semua orang beli. Kita bawa kadang-kadang lebih banyak nyoba. Yeah. Mending kalau beli, nggak beli. Kalau mau bicara drop, pasti drop. Yeah. Aduh, untung belum. Modal mulai berkurang nih. Yeah. Ya dia ucek-ucek lama-lama habis tuh isi. Yeah. Nah, akhirnya saya beli modal lagi kan. Sama saya tambah lagi produknya karena ini udah mulai berkurang nih. Yeah. Nah, tapi Cing, sekali lagi, bahwa dari pengalaman dagang saya ini, Allah nggak akan pernah ya meninggalkan, melupakan setiap ikhtiar seseorang. Dari zaman dulu tuh. Kemudian saya jual sarung ke Tanah Abang nih, belanja. Dari mulai beli yang 5, apa itu Cing? 5 bukan 5 kodi, kebanyakan itu. 5 pak sarung, 5 buah sarung gitu. Beli 5 buah sarung, laku. Balik lagi nambah 7, balik lagi nambah 10, balik lagi sampai di kesian kali ngeliat saya, Cing. Per 3 hari balik, per 5 hari balik, per seminggu balik, cuman ngambil segitu. Dia bilang, "Hei, lu waktu itu belum jadi soulmate. Lu jualan sarung, jualan di mana sih? Bolak-balik mulu. Ngambil 5, ngambil 7, ngambil 10. Kesian gue melu," kata dia. "Sono Bang Haji, saya keliling aja dah jualan dagang." "Udah begini aja," kata dia nih. "Ini lu bawa 10 kodi." Oh, kaget saya. Lah biasa cuma 5 biji, 6 biji, 7 biji. Sekodi juga kagak. Sekodi kan isi 20. Nggak punya duit kita. Tiba-tiba dia suruh kita bawa 10 kodi. Bayar? Kagak bayar, Jing. Karena dia kesian ngelihat saya bolak-balik semangat nih anak laku. Tapi mungkin modal kagak ada. Bawa 10 kodi. Bayarnya bagaimana Bang Haji? Kalau udah laku, lu balik, lu kasih duitnya ke gue. Nggak pakai jaminan apa? Nggak pakai jaminan apa-apa, Cing. Sampai gini hari, Cing, saya masih nyambung. Saya kalau beli sekarang sama dia, Cing, ribuan kodi. Itu yang sarung celana, saya beli sama dia. Dari mulai belum jadi soulmate, dia kasih saya tuh, apa namanya, konsinyasi kali ya istilahnya ya. Dari yang saya belanja 5 biji, 7 biji, 10 biji, sampai dia kesian ngelihat saya karena mungkin punya semangat dagang tapi duit modal kagak ada, dikasih saya 10 kodi, 200 biji tuh, Cing. Kalau saya lari bagaimana? Ya capek ngos-ngosan. Iya bener sih. Iya kan bawa 10 kodi. Lari ya capek. Naikin bajai lah. Iya bener ya. Iya. Ngapain gue bawa lari itu barang kan? Makanya saya nggak kepikiran, Cing, bawa lari itu barang. Bakal ngos-ngosan. Dikejar dosa. Iya. Udah saya angkut pakai bajai, bener. Iya. Bawa pulang ke rumah, kita dagang, wah sumringah. Dia ngerasa bahwa saya juga ikut membantu perdagangan dia. Dari mulai soleh tuh, Cing. Soleh sampai soulmate berapa tahun tuh? Hampir 10 tahun. Kurang lebih atau 8 tahun dah.
Sampai gini hari saya kalau ngambil barang sama dia, ribuan kodi. Bayangkan, Cing. Artinya begini. Saya punya semangat. Allah hargain tuh semangat saya. Yeah. Artinya jangan putus asa. Lu modal boleh 5, boleh 10. Tapi ntar gue gerakin nih hati orang nih. Kan bisa jadi begitu dong Allah bilang. Yeah. Nanti aku gerakkan hati orang ini untuk kasih kamu 20 kodi gratis. Yeah. Nah, orang ini pun dikasih oleh Allah semangat berbuat baik. Apa tujuannya? Tenang, Bang Haji. Entar nih si Soleh bisa jadi orang hebat. Mungkin. Ini bahasa manusia kita ya. Entar dia belanjanya ame lu ribuan kodi. Kan masa depan gak ada yang tahu. Tapi kan Allah dia tahu nih cerita hidup kita ke depan kayak apa. Dan ternyata alhamdulillah sampai gini hari nyambung. Saya kalau udah urusan sarung sama dia udah. Tuh. Dan ribuan kodi sekarang. Dan sekarang ribuan kodi. Udah berjalan 4 tahun tuh ribuan kodi. Apalagi pas kita jualan sarung celana kan. Kan harus ada bahan yang kita punya. Baru kita jahit. Akhirnya udah sampai ngejahit sendiri, sampai produksi sendiri. Sampai produksi sendiri. Bahannya tetap dari dia. Nyambung sampai gini hari. Ini mau puasa nih, gembira hatinya. Alhamdulillah. 2.000-3.000 kodi mau keluar nih, gitu. Nah, penjualannya lewat mana, Ustaz? Pertama, lewat jaringan panitia yang kita punya. Namanya panitia kan, ya hobinya ngaji. Yang kedua, orang yang mau jadi reseller. Silakan dia belanja berapa, modalnya, jualnya sekian. Nah, kemudian yang ketiga, waktu itu ya, ini sebelum COVID, kita jualan langsung pada saat kita ceramah gitu. Banyak orang yang juga agak ini miring, Ustaz. Pandangan miring, kok Ustaz jualan sih? Nah itu Ustaz gimana? Kalau kita lihat sejarah, para nabi, para rasul pun juga jualan. Karena jualan dagang itu, Cing, rezeki yang sifatnya apa ya? Kalau orang berjudi kan tos-tosan. Modalnya cuman semangat doang nih. Semangat ame ngarep. Iya, sama dosa. Ame dosa deh. Tapi kalau orang dagang itu bukan cuman semangat, tapi ada modal, tapi ada harapan, tapi ada kerja, ada usaha, ada tawakal. Ada tawakal. Yang bisa jadi lewat dagang itu rezeki kita nggak bisa diukur dengan rezeki, maaf nih, pada umumnya mungkin pegawai atau mungkin karyawan. Nggak keukur. Memang secara spekulasi bisa lebih besar dari mereka atau mungkin lebih kecil dari mereka. Tapi buat saya orang dagang itu kayak merdeka. Terserah dah gue mau libur kapan. Terserah dah gue mau nyantai kapan. Nggak dikejar target, nggak dikejar waktu. Kapan harus libur, kapan mau kumpul sama keluarga. Tapi kalau orang dagang itu bebas-bebas saja. Ya mungkin awal-awalnya pasti penuh derita. Dalam arti derita tuh bukan berarti tersiksa. Tapi semangatnya mesti yang nggak boleh kendor, kata Encing tadi. Terus nggak dapat di sini, pindah ke sini. Siapa tahu di tempat lain ternyata di situ rezeki kita yang besar. Kalau udah ada langganan, Jing, itu kan tinggal duduk doang zaman sekarang. Ya bawa tuh 200 slop, ya bawa tuh 50 slop. Hari ini aja udah berapa ratus slop kita. Sin. Padahal saya ke tempat Cing juga bisa. Pulang dari sini kita mungkin mampir kemana bisa, tapi orderan tetap jalan. Kenapa? Perjuangan kita di awal udah pahit. Manisnya kemudian. Kan yang paling repot itu, Cing, maaf nih. Kalau petani, itu kan yang capek nanemnya, Cing. Dia gali dulu, dia bongkar dulu, dia pacul dulu, terus dia beli bibitnya, dia tanam, dia uruk, dia jaga sampai lumayan sedikit gede. Setelah itu dia biarkan aja. Tumbuh itu pohon, sawit misalnya, tinggal metik. Karet misalnya, tinggal ngoret. Saya karet tinggal apa sih namanya? Tinggal di sadap apa ya? Sadap. Ya. Tinggal disadap. Udah capek yang kemarin terbayar dengan perjuangan dan sabar dia saat menanam, saat menggali, saat memupuk. Orang dagang begitu. Tapi kayaknya kalau yang itu juga nggak cuma berlaku untuk dagang kali, Ustaz ya. Untuk semua usaha kita, untuk semua cita-cita kita ya harus begitu. Betul, Cing. Termasuk bikin YouTube si Dion nih. Sogox namanya. Social Experiment Gox. Ya tetap aja terus berusaha gitu kan. Kita nggak tahu kapan dapat jackpotnya.
Iya, jangan pernah putus asa. Benar. Iya. Nggak cuma dagang ternyata itu semuanya. Maksudnya operating prosedurnya itu emang harus kayak begitu dalam semua hidup kita ya. Setiap keinginan ya, Jing, setiap cita-cita pasti ada proses capeknya, proses lelahnya. Ya orang belajar aja kan TK misalnya 2 tahun, SD 6 tahun, lanjut SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Berhenti sampai di situ, kualitasnya cuma segini. Naik S1, naik S2, S3. Nggak pilek tuh. Itu kita mambo. Ini strata pendidikan, Jing. Iya. Pokoknya harus ada perjuangan dah, nggak mungkin ada. Tapi emang ada orang yang tiba ujuk-ujuk dapat rezekinya tuh luar biasa gitu, bukan dari apa-apa terus dapat rezeki itu ada ya, spesial orang kayak gitu ada. Ada orang spesial seperti itu memang ada, Jing. Artinya Allah memang mengkaruniakan kepada orang-orang yang dipilih. Iya. Nah pertanyaannya kita termasuk orang dipilih bukan ngarep banget kayak dia. Nah kan gitu, ada yang perasaan nggak kerja tapi kok duitnya ngalir terus. Tapi kok duduk doang di zikir, wirid, tapi kok duitnya mambrak. Ya pertanyaannya kita termasuk orang yang mampu nggak? Nggak usah kita ngerasa pengen dipilih. Ngikutin jejaknya jangan-jangan kita belum mampu. Contoh misalnya ada orang wirid La ilaha illallah 3.456 kali. Kita la ilaha illallah 33 aja. Yang kita hitung bukan wiridnya, tapi putaran tasbihnya. 1, 2, masih lama nih. Baru 10. Lupa la ilaha illallahnya. Yang dihitung putaran tasbih. Nah, dari situ aja secara kualitas kita udah beda. Masa kita pengen ngarep, udah beda. Capeknya, lelahnya, konsentrasinya. Nah, karenanya setiap orang dikasih kemampuan oleh Allah, jangan iri dengan kemampuan orang lain, tapi nikmati potensi kemampuan yang sudah Allah karuniakan. Nikmati prosesnya juga. Nikmati prosesnya. Ya ada aral melintang itu biasa. Itu biasa. Kalau ngedrop juga itu manusiawi. Tapi jangan sampai terus-terusan gitu ya. Jangan sampai terus-terusan, tapi di situ kita diajak oleh Allah untuk apa? Berinovasi. Artinya contoh misalnya produk sin aja. Ini kan produk herbal, Jing. Produk herbal. Herbal itu gimana sih? Artinya gini, Jing. Dia tembakau bukan? Dia ada tembakau. Dia ada cengkeh. Tembakau dan cengkeh pada prinsipnya ini kan tanaman ya, Jing ya. Tumbuhan gitu. Yang atas izin Allah dia tumbuh, dia jadi tanaman. Nah, bisa jadi ini adalah sesuatu yang sangat manfaat. Nah, kemudian mungkin kalau ada campuran yang sifatnya kimiawi, akhirnya jadi rusak. Nah, ini alhamdulillah campurannya semua herbal. Ada siwaknya, ada jahenya, ada kencurnya, ada kapulaganya, ada jinten hitamnya. Kemudian diaduk menjadi semacam apa ya? Kalau orang bilang sausnya kali bumbunya baru dimasukin ke dalam satu tabung yang itu kemudian dicampur dan disemprotkan dengan tembakau dan cengkeh ini, lalu dilinting atau dibuat jadi rokok. Oke, tapi kita azan dulu bentar ya. Oke, siap. Jadi salah satunya ini namanya Trust. Namanya Sin. Nama rokoknya sendiri apa? Jadi produknya namanya. Misalnya ada rokok gudang garam. Iya. Rokoknya gudang garam. Nah, ntar dia kan ada jenis-jenis itu, Jing. Ada Surya. Nah, ini juga namanya rokok produk intinya Sin. Nanti ada istilahnya nama produk berikutnya Kripto. Berdasarkan jenis ada Kripto, ada Trust, ada Mahameru, ada Titanium misalnya. Nah, itu semua rasanya beda-beda. Dan harganya juga beda-beda. Ada berapa varian? 37 varian untuk saat ini. Wah, 37. Banyak ya? Banyak banget, Cing. Macam-macam rasa. Makanya buat rasa ini ada nggak nasi rames? Yang ada rasain lu. Lu cobain tuh 37, bengkak bibir lu. Iya. Trusted ini yang mentol, bahkan udah cukup modern berarti. Mentolnya juga udah ada di salah satu variannya. Betul. Mentolnya juga macam-macam. Mentolnya macam-macam. Ada Sinergi Mind, mentol. Ada New Normal, mentol. Ada Trust, mentol. Dan secara boleh bilang dalam tanda kutip mau keras mentolnya yang kayak apa? Karena ada orang yang demen, aduh mentolnya dikit banget nih, pilihnya ini. Atau pengen yang agak sedang, pilihnya ini. Ada yang keras, mungkin ini bisa jadi pilihan. Seperti itu, Ci. Kalau izin-izinan aman nih? Izin aman. Secara maaf nih, secara bea cukai kita bayar. Cukai itu bayar, kan secara izin kita bayar. Pabriknya juga ada 4 di Malang. Artinya sudah berdiri jauh sebelum saya ikut dagang. Itu kan. Nah, kemudian
di antara mungkin ya maaf beda dengan yang lain tadi, racikan yang bercampur dengan tembakau dan cengkeh itu ini semua adalah herbal. Isinya adalah sesuatu yang bersumber dari herbal. Tidak ada alkohol, tidak ada kimia yang jahat. Nah, semua herbal lalu kemudian dicampur di tembakau dan cengkeh itu baru kemudian dilinting atau kemudian difilterkan. Nah kalau orang mau berbisnis ini gimana caranya? Ya, kalau sebetulnya ada dua metode, Cing. Metode pertama bisa ikut multi levelnya. Nah, kalau saya pribadi ya lebih senang saya jual langsung. Jual putus. Jual putus. Kenapa? Walaupun dikit tapi untung dan modal di tangan. Gitu kan. Modal kita udah. Jadi enaknya nih saat kita jualan kan modal dan untung udah nyatu tuh. Nah, jadi nggak pakai aduh kalau misalnya ikut yang MLM gitu dengan segala kelebihannya, memang dia ditabung. Nanti ambil per bulan. Terus dia punya step by step untuk mencapai tingkatan. Nah, kalau saya lebih memilih konvensional. Jual langsung aja. Tapi produk-produk yang ada di multi level saya juga ikut jual. Tapi saya tidak terlalu menjalankan sistemnya. Nah, tapi jual langsungnya produknya tetap Kalau sekarang udah berapa perputarannya berapa? Nah, kalau saya sekarang nih Cing dapat amanah dari Syekh Abdul Malik, beliau peracik dan pemilik yang di Malang. Saya dapat 3 varian. Pertama kripto. Yang kedua Mahameru, yang ketiga titanium. Nah, ini yang coba sedang kita kembangkan bersama-sama. Nah, kalau bicara soal jumlah, ya tentu sudah ribuan. Ribuan slop. Dalam waktu beberapa bulan. Saya ikut baru 3 bulan, 4 bulan ini. 4 bulan lah kurang lebih saya ikut. Nah, itu sedang kita coba kembangkan. Nah, misalnya kita buka jaringan, buka agen. Kan, maaf nih Cing ya, perokok di Indonesia. Kenapa saya pilih jalur ini? Buat saya ini jalur yang dalam tanda kutip tak kenal pandemi. Contoh, ada orang datang ke rumah saya sambil ngerokok. Rokoknya merek lain gitu misalnya kan. Yang harganya 25.000. Pak Ustadz, saya nggak punya beras. Tapi ada sebungkus, sambil ngisep. Itu rokok 25.000. Dia bisa beli. Beras yang 10.000 seliter, dia ngadu sama saya. Di sini saya berpikir, ini bisnis cakep amat ya. Nggak ngaruh pandemi ya? Nggak ngaruh pandemi. Artinya ada orang ngirit makan tapi nggak bisa ngirit rokok. Yes. Hampir 100 juta mungkin perokok di Indonesia. Bayangkan Cing, dari 100 juta, masa sih 1%-nya kita nggak bisa pegang? 1 juta? 1 juta, itu udah banyak banget. Kalau mau 10%, 10 juta. Nggak usah ngambil setengahnya. 1% atau 0,1. Udah 100.000. Aduh, udah 100.000 per bulan. Bayangkan berapa keuntungan yang didapat. Itu kan jadi motivasi ya, Cing. Kita coba kita buka internet, kita coba survei berapa sih jumlah perokok di Indonesia. Ternyata jumlahnya segini. Oh, kita berangan-angan. Masa sih 10% gua nggak bisa? Kalaupun nggak 10, 5 dah. Kalaupun nggak 5, 1 dah. Turunin aja dulu. Kita punya target. Itu aja udah syukur banget, alhamdulillah. Nah, disitulah kita mulai bergerilya, mengajak orang-orang yang ingin, hayu. Nah, toh nggak dengan SIN juga, mereka ngerokok kok. Kan kita bukan target perokok, bukan target yang tidak merokok. Perokoknya ini jumlahnya udah segitu. Istilahnya, coba geser, coba nikmatin. Karena perokok itu buat saya tidak punya loyalitas. Tapi dia punya royalitas. Wow. Bisa ganti-ganti ya? Bisa ganti-ganti. Dia nggak bilang, gue kalau nggak ini kayaknya nggak enak nih. Kalau nggak gue begitu cobain, enak nih. Berapa duit nih? Udah gue nih aja deh. Nah itu perokok. Dia royal karena tadi bisa mengalahkan sembako. Iya, benar-benar. Rela nggak makan asal bisa merokok. Royal betul dia. Nah disinilah akhirnya saya berpikir, ini boleh dibilang kalau orang bisnis, ini peluang. Di setiap peluang ada kesempatan. Dan masuk ke situ dah. Nah, mulai dah masuk, kita akhirnya memberanikan diri, modal, ya kan? Habis itu kita coba dagang sekemampuan kita. Sekarang juga udah buka agen-agen? Atau? Sudah buka. Di Sumatera Utara, Mandailing, Natal, udah ada.
Tapi kan luas, Cing. Baru 1-2 titik gitu loh. Artinya kabupaten saja luasnya ampun-ampunan. Iya. Sementara kita paling baru buka 1 titik, 2 titik, masih banyak. Dan provinsi di Indonesia ini berapa? 34 provinsi. Waduh, kalau kita mau terjun ke semua provinsi, wallahu a'lam. Iya. Tapi terus sekemampuan. Iya. Nah, itu yang sedang kita jalani. Iya. Begitupun dengan orang belanja misalnya, Cing. Pak, saya cuma bisa beli 5 slop, 2 slop. Enggak apa-apa. Dicoba. Saya punya metode, Cing. Metodenya simpel. Saya kasih contoh. Ini di depan saya namanya Haji Mama. Haji Mama nggak kerja, Cing. Tapi punya penghasilan 7 juta. Bukan kantor, maksudnya bukan orang kantor, bukan pegawai kantor. Bahkan mungkin ente SMA lulus nggak, Ji? Lulus. Kuliah tapi enggak. Aliyah doang. Sebulan bisa ngantongin 7 juta. Gimana caranya? Dia data nih, 1 RT ada berapa kakak. Asal rajin. Dia data ada berapa kakak. Dia data lagi. Dari sekian puluh kakak misalnya. Siapa yang ngerokok? Itu kan mesti rajin tuh. Dicek, oh sekian jumlahnya. Dia punya 60 pelanggan dalam 1 RT. Baik bapak, anak, ya kan mungkin ada adiknya atau abangnya. Yang tiap hari dianterin, Cing. Kan perokok itu nggak bisa nunda. Dia tiap hari dianterin nih. Butuh waktu cuma 2 jam atau 3 jam. Berangkat jam 6, terapi jam 9 di kerumahannya tuh. Ya, dikasih rokok nih. Mana duitnya? Mana duitnya? Mana duitnya? Karena rokok nggak boleh ngutang. Nah, tuh. Dia setor, untungnya dia pegang. Sekali untung bisa 2.000 per bungkus. 60 kalau kali 2 bungkus aja sehari orang. Berapa itu? 120. Kali 2.000, 240. Kali 30. 7,2 juta. Masuk akal. Dan ini dilakukan dan dialami oleh dia. Boleh ngambil nggak pakai modal? Tetangga. Tetangga, Cing. Kalau tetangga mau lari kemana sih lo? Kan gitu. Nah, tapi lah orang Ustadz juga pernah digituin sama orang Tanah Abang. Yes. Iya kan? Saya pernah beli sedikit, tapi saya percaya semangatnya. Dia sama nih. Ji, udah Ji, lu nggak usah mikirin modal. Lu ambil aja ke gue, lu bawa tuh ke setiap orang yang jadi pelanggan lu. Udah, lu sore nyetor ke gue, atau siang nyetor ke gue, atau rapi lu setor ke gue. Habis itu besok lu jalan lagi. Nah, jadi secara logika, Cing, sebetulnya kerjanya kerja gampang. Kuasain aja 1 RT. Nggak usah main di medsos, nggak usah main di internet. Karena rokok itu nggak bisa orang nunggu 2 hari, 3 hari. Sejam aja, asem nih. Udah asem mulutnya. Nah, berarti butuh apa? Butuh orang yang tuh, biar manis. Tuh. Dan muternya ke situ-situ aja, Cing. Besok ke dia lagi, besok ke dia lagi, besok ke dia lagi. Sampai kapan? Sampai mati nih orang. Iya. Susah berhenti kan? Orang merokok itu susah, Cing. Sampai kapan? Ya sampai dia meninggal mungkin. Atau dia berhenti benar-benar. Benar. Itu aja. Nah, artinya secara peluang, Anda punya peluang besar loh ngejalanin ini. Maaf, beda dengan orang menjalankan kosmetik. Maaf nih. Hari ini dia beli. Besok dia datang lagi aja tawarin. Apa kata dia? Emang lu kata gue pakai bedak langsung semua. Ntar lu sebulan lagi datang lagi, baru gue beli. Pindah lagi ke lokasi lain, pindah ke tempat lain. Ada ongkos lagi, ada bensin lagi. Tapi kalau udah punya pelanggan, itu aja pegang. Tuh. Kalau per koran, zaman dulu, besok dia balik lagi. Tuh. Malah bisa kasihan. Aduh, kasihan gue sebungkus 2 bungkus lu anterin kemari. Udah seslop sini. Udah 5 bungkus sini. Nambah lagi ritmenya. Itu yang sedang kita coba ajarkan metodenya. Maaf, Cing, kalau misalnya yang lain secara saingan udah bisa banding harga. Misalnya rokok ini Encing jual di warung 10.000. Terus tahu-tahu kita bawa nih sama gue 11.000. Kata dia, Nenggok warung. Jelas 10.000. Masa lu kasih gue 11.000 kan gitu. 9.000 ya bangkrut. Kan begitu. Tapi ini belum ada bandingannya, Cing. Mau ke warung kagak ada. Tapi ngerokok enak banget gitu kan. Udah, lu nggak usah mikir di mana lu beli, nggak usah lu kemana-mana nyari. Tiap pagi gua anterin. Asal mau gerak berarti ya. Asal mau gerak. Fangtashiru fil ard tadi tuh.
Udah bertebaran, nyebar. Kalau Allah udah suruh nyebar, berarti di setiap tempat tuh ada rezeki sebetulnya. Tinggal kita jemput dah. Jemput, makanya inovasi. Istilahnya itu menjemput rezeki. Yes. Nggak usah nyari sana kemari, emang udah ada. Emang udah ada, asal mau gerak aja. Kan perintahnya gerak, jangan diem. Gerak gitu. Namanya gerak macam-macam. Ada gerak tangan. Bisa jual lewat online. Ada gerak bibir, ngomong, bicara. Ada gerak jalan, samperin orang-orang. Intinya gerak. Gitu. Capek Pak Ustadz, tidurnya capek kelamaan. Benar. Badan merentek. Salah bantal. Bantal mertua dipakai. Digebuk leher lo pakai kaso akhirnya. Pakai kaso. Iya, aduh. Bantalnya salah, bantal mertua dipakai gitu. Iya. Jadi memang kalau semuanya, kalau dari yang diomongin di semuanya nih Ustadz mengajarkan, ya kalau mau ngapain lah gerak aja dulu. Yes. Gerak aja dulu. Betul. Kita nggak tahu di sebelah mana kita bakal dapat jackpotnya. Betul. Orang mau six pack. Emangnya cuma gerak sekali? 2 kali. Bulanan tuh dia bergerak. Ini 6 months. 6 bulan akhirnya. 3 bulan lagi dong. Iya. Lahir. Iya ini harus ada yang part kedua ini. Ini baru sampai ngomong sama Bebek nih tadi ininya. Bener. Untuk metode ceramah sampai di Bebek ya. Sampai di Bebek. Tapi metode bisnis kayaknya ini udah lengkap. Masya Allah. Ngajarin kita, Ustadz Solmed tuh ngajarin kita kalau berbisnis sesuaikan target kita. Nggak usah muluk-muluk dulu. Kemampuan gitu. Terus saat gagal jangan ngedrop. Kepercayaan juga dijaga. Kalau ada orang udah ngasih kita nih, Cing. Ini penyakit orang baru mulai dagang. Ada orang kasih misalnya, tuh. Saya beberapa saya kasih. Nggak datang gini hari balik. Duit kagak, untung kagak, barang juga kagak. Ini salah. Karena yang paling mahal dalam hidup adalah kepercayaan orang kepada kita. Dia kasih kita 2 slop misalnya. Udah bawa sono. Bawa itu barang laku nggak laku, kalau kita mampu atau nggak mampu. Di situ nanti kita bisa nyambung komunikasi yang lain. Mungkin barangnya jangan yang ini, pindah geser yang ini. Tapi rata-rata orang, aduh lumayan nih 10 slop gitu misalnya. 10 kali, lumayan gue pegang nih sekian ratus ribu. Udah aku nggak balik lagi. Putus sampai situ dah. Rezekinya mutusin rezeki sendiri namanya. Sama juga kayak istilahnya lo ngebakar jembatan sendiri. Jembatan lo bakar udah nggak bisa nyebrang lagi. Udah lo bangun, udah dibantuin bangun. Begitu hampir sampai atau udah jadi langsung dirobohin. Selesai sudah. Kita kehilangan jembatan rezeki. Nah, itu yang penting sebenarnya, jarang orang merasa ya dapat keuntungan sesaat. Betul, karena kalau ngejual, wah cuman untung misalnya 20.000. Tapi kalau gua embat 200.000, anyang 200 aja gua embat. Udah segitu aja. Besok dia datang, sorry lah. Lu yang 10 slop aja hilang, bagaimana mau nambah 50 slop? Itu buat saya penyakit ujian orang dagang. Kalau dia diberikan kepercayaan, dititipi barang dagangan. Buang tuh jauh-jauh, tuh penyakit tuh, virus. Oke lah kalau begitu Ustadz Solmed, terima kasih udah cerita-cerita, tapi ntar lanjutin lagi ya. Insya Allah. Masih banyak perjalanan hidup Ustadz Solmed yang belum digali sampai berada di titik sini. Masya Allah. Kalau mau ini Instagram ada nggak sih? Instagramnya markas_sin_Indonesia. Oke, nanti di deskripsi ada, tinggal diklik kalau mau bisnis, kalau mau beli bisa ke situ ya. Insya Allah. Oke, Ustadz makasih ya. Sama-sama ya, Cing. Sudah hadir di sini, sehat terus, berkah terus, bisnisnya juga semakin berkembang. Amin. Salam buat istri. Amin. Siap. Oke, bisa ketemu lagi, nanti kita wawancara dengan tamu yang berikutnya.